Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kemudahan kepada kita sekalian bisa hadir di majelis ini, bisa bersama-sama mempelajari sirah atau fikih sirah, bisa mengambil pemahaman dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita sekalian. Yang pada malam ini, hari ini kita meneruskan faedah dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perihal ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, la tahzan. Dan disebutkan dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan tentang hijrahnya Nabi SAW bersama Abu Bakar, yang mana Abu Bakar berkata bahwasanya beliau bersama Rasulullah SAW keluar setelah tenggelamnya matahari, keluar dari rumah setelah tenggelamnya matahari. Dan di dalam perjalanan itu kemudian sebagaimana yang sudah kita ketahui kemarin-kemarin kisahnya, di sana diikuti, Abu Bakar menceritakan, kami diikuti oleh seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Lalu aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kita sepertinya diikuti orang. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah SAW, kalimat Rasulullah SAW ini menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi tenang. Ya, yang asalnya karena khawatir, takut nanti itu akan mencelakakan Rasulullah SAW, orang yang sangat dicintainya, maka dia merasa sedih, merasa takut. Dan kemudian Rasulullah SAW menenangkan dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah bersedih, gak usah takut, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Maka ini memberikan faedah kepada kita sekalian. Disyariatkan dalam agama kita ini agar kita ini suka untuk menjadikan orang lain itu tenang, ya. Jangan membuat orang lain itu sedih, jangan membuat orang lain itu gelisah, khawatir. Kita diperintahkan untuk membuat orang lain, arti saudara seiman kita itu tenang hidupnya, ya, tenang hidupnya. Tidak diliputi rasa ketakutan ini. Karena mungkin permasalahan orang berbeda-beda. Maka ketika kita mendapati ada saudara kita yang mungkin sedih, mungkin karena musibah, ya, sedih karena musibah kematian, sedih karena musibah pekerjaan dan lain sebagainya yang menjadikan dia sedih, kita yang mengetahuinya itu hendaknya memberikan ketenangan kepadanya dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan. Jangan kalimat-kalimat yang menambah kesedihannya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendapati Abu Bakar bersedih, Rasulullah SAW tenangkan dengan kalimat la tahzan. Gak usah sedih, gak usah takut, gak usah khawatir. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu ada bersama kita. Allah yang akan menolong kita. Kalau kamu khawatir kita mendapatkan gangguan mara bahaya dari orang lain, Allah yang akan menolong kita, karena Allah bersama kita. Allah yang maha mampu untuk melindungi kita dan lain sebagainya, gitu. Ini hendaknya diperhatikan.
Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Terkait dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinatahu 'alaihi. Allah menurunkan ketenangan kepadanya, wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Dan Allah Subhanahu wa taala membantunya dengan pasukan yang kamu tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru as-sufla. Dan Allah menjadikan kalimatnya, yaitu Al-Qur'an, bagi orang-orang kafir itu menjadi hina, menjadi rendah. Wa kalimatullahi al-ulya, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu adalah zat yang maha gagah perkasa, lagi maha bijaksana. Terkait dengan dhamir hu, dhamir ha di sini, ya. Terkait dengan dhamir ha di sini kembalinya kepada siapa? Maka Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya itu adalah kembali kepada Abu Bakar. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepadanya. Nyanya itu adalah kembali kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada penafsiran yang lain kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Tapi Ibnu Abbas mengatakan itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal sudah tenang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal tenang sekali. Ya. Tidak ada yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pribadi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru Abu Bakar yang sedih, gelisah, khawatir bukan terhadap dirinya, tapi terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dia cintai dibandingkan dirinya sendiri. Kalau Nabi kena apa-apa bagaimana? Gitu. Dia rela berkorban untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalimat itu kembali kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan yang demikian ini rasa takutnya Abu Bakar. Ini bukan sebuah kekurangan ada pada diri Abu Bakar. Ini takut tabi'i. Ini takut tabi'i. Jadi takut itu sebagaimana cinta. Ada yang takut yang masuk kategori ibadah. Itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah nilainya. Orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, full takutnya, lebih dominan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Ada takut syirik. Ya, ada takut syirik. Dimana selain Allah lebih ditakutkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga takut secara tabi'i. Memang Allah Subhanahu wa taala dari sononya itu menciptakan manusia, selain ada sifat beraninya, ada sifat takutnya. Semua kita pasti punya rasa itu. Punya rasa takut. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kita. Sak kendel-kendeli wong mesti ada rasa takutnya. Ada kadang orang itu berani sopo wae, matane kucing gak wedi wae. Tapi mbek ular wedi, mbek cicak ada wedi, mesti ada takutnya. Atau setakut-takutnya orang dikatakan sebagai penakut itu pasti punya keberanian. Dia pasti ada sisi beraninya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi takutnya Abu Bakar, khawatirnya Abu Bakar itu adalah khawatir takut secara tabi'i, manusiawi, ya, manusiawi. Sebagaimana juga Nabi juga punya rasa takut, gitu. Makanya ketika keluar, ya sembunyi-sembunyi, takut ketangkep. Bukan hanya Nabi Muhammad, ya, Nabi Musa juga, ya, disebutkan dalam Al-Quran, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim ketika ditamui malaikat, kemudian disembelihkan kambing dan disuguhkan, ternyata malaikat tidak makan. Takut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim takut iki sapa iki wong ta ora kan gitu. Kok gak doyan wedhus enak ngene. Dan itu disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, fa'aujaza minhum khaifatan qalu la takhuf. Lalu Ibrahim diliputi
rasa takut terhadap mereka itu. Dan mereka itu berkata, la takhaf. Mbak Ibrahim gak usah takut. Kemudian mereka menunjukkan jadi dirinya karena mereka malaikat. Dan demikian pula Nabi Musa alaihissalam. Fa'aujaza fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Maka Nabi Musa merasa dalam dirinya ada rasa takut. Wa qulna kami katakan la takhaf, jangan takut ya Musa, innaka antal a'la. Sesungguhnya kamulah yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Jadi Musa juga takut. Dan ini bukan takut yang menunjukkan kekurangannya. Apalagi ini takut syirik, enggak. Ini takut secara tabii, secara alami. Bahwasanya manusia itu punya rasa takut. Demikian pula disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Nabi Lut alaihi salam, wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illam ra'atak. Mereka berkata, la takhaf, jangan kamu takut wahai Nabi Lut, wala tahzan, dan juga jangan kamu bersedih. Inna munajjuka, sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu, wa ahlaka, dan keluargamu, illam ra'ataka, kecuali istrimu, kanat minal ghabirin, sesungguhnya ya kanat minal ghabirin, dia termasuk orang yang ditinggalkan, yang akan kena azab, ya kan, kena azab. Jadi Nabi Lut ketamunan tamu malaikat ganteng gitu. Nah, orang dibilangi sama istrinya Nabi Lut, no tamu ganteng, kaumnya ini kaum gak beres gitu, kaum homoseksual. Maka mereka gerutu-gerutu ke rumah Nabi Lut. Wah, ganteng gitu, royoan gitu. Istrinya yang tahu. Maka demikian itulah rasa takut itulah yang juga dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini bukan takut yang keliru atau menunjukkan akan sisi kekurangannya. Fa anzalallahu sakinatahu, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepadanya. Dari yang nampak di sini dalam ayat ini, di sini ada takkib bil fa. Jadi ada fa takkib yang maknanya adalah kemudian. Seakan-akan bahwasanya turunnya ketenangan itu sesudah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Lalu kemudian Allah berikan ketenangan kepadanya. Maka barang siapa yang teguh dalam keyakinannya, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur di dalam ketergantungannya kepada Allah, menggantungkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar tawakalnya, maka dia akan mendapatkan hasil seperti apa? Usahanya, seperti keyakinannya itu. Kalau dia jujur bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuai dengan keyakinannya itu. Allah akan turunkan pertolongan kepadanya, baik secara fisik ataupun secara psikis. Dalam hati Allah berikan pertolongan secara dalam hatinya berupa ketenangan. Banyak orang yang diliputi dengan susah payahan yang nampak dalam hidupnya, tapi hatinya tenang. Siapa yang kasih ketenangan itu? Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang nampak hidupnya serba kecukupan ini, tapi nggak tenang. Bahkan kadang-kadang sampai datang ke peruqyah. Saya itu diliputi rasa takut tepuk embos pakai bingkok dia rasanya. Ada yang seperti itu. Makanya nikmat dari Allah Subhanahu, nikmat tenang itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang juga harus kita syukuri. Dan Allah berikan ketenangan itu, ya, mengambil pelajaran dari kisah ini. Allah berikan itu setelah adanya ucapan Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Maka Allah berikan ketenangan kepadanya. Setelah dia betul-betul bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam penyerahan dirinya kepada Allah, tawakalnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
akan berikan hasil sebagaimana yang dia berkeyakinan seperti itu dan berusaha seperti itu dengan betul-betul tanpa ada kedustaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi kalau masalahnya ana inna dzanna abdi bi. Sesungguhnya aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, inna dzanni abdi, sesuai dengan persangkaan hambaku. Ya, sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau kita jujur benar-benar dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, maka Allah juga akan menolong kita. Tapi kalau kita, walaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nggak yakin, ya berdoa gitu. Ya. Antara lisan dengan hati kita nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Kadang-kadang doa kita tolak sendiri. Wis ndonga manteng-manteng, kok ketemu kancane ngomong-ngomong, mbok yo mbok dikabulno, mbok ora dongaku lagi. Nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena mungkin merasa banyak meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Nggak yakin karena masih melanggar larangan-larangan Allah. Apa iso ngabulno penjaluanku gitu. Lho aku senengane dikongkon budal lo masjid wae. Ijek gosik-gosik ijek rasa-rasan apa iso. Jadi kan doa ditarik meneh. Kasih to. Kayak begitu gitu. Ya. Ya. Jadi harus yakin gitu. Harus yakin. Dan untuk bisa menumbuhkan rasa yakin itu ya tadi itu. Apa yang menyebabkan gak yakin itu harus dihilangkan. Supaya ya yakin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita. Ya, pertolongan baik secara apa? Secara dakhiliyah, secara internal, atau kharijiyah, secara eksternal. Ya, pertolongan secara internal ya tadi hati yang tenang, ya. Kan di duit ya tenang. Ada yang punya apa-apa juga tidak tenang. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian atau memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwasanya inilah obatnya. Ya, inilah obatnya. Yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya dan thiqah, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapati ketenangan, mendapati tumakninah, mendapati sakinah. Akhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini kita mendapati pertolongan itu meliputi internal dan eksternal. Ya, ketenangan tadi. Kemudian dalam kisah perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar tinggal di Gua Hira selama 3 hari. Mal-Ghar, apa itu gua? Wa ma adraka mal-Ghar. Tahukah kamu apa itu gua? Gua itu adalah apa? Gua itu adalah tajwif fil jabal, rongga, ya, rongga di dalam gunung atau lubang galian di dalam gunung. Yang tentu saja gelap, ya, serem, tempatnya binatang berbisa, tempatnya apa jenenge serangga, itu gua, ya itu gua. Tapi di tempat yang seperti itu Rasulullah SAW bisa tinggal selama 3 hari. Dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW di gua selama 3 hari. Pertanyaannya, antum tahu nggak gua itu? Gua itu adalah cekongan di dalam gunung, lubang di dalam gunung, lubang asli, lubang gawean. Bagaimana kondisinya? Gelap, sempit, kotor, serem, tempatnya
Hewan-hewan berbisa, ular, kalajengking, nyabik. Ya nyabik gerangan. Ya binatang-binatang seperti itu. Landak. Binatang seperti itu. Tapi disitulah Rasulullah SAW tinggal bersama Abu Bakar selama 3 hari. Kita sekalian ini tinggal di tempat yang mewah, tinggal di istana dengan segala macam kemewahannya, fasilitas yang mengenakan. Ada AC, oh ini sejuk, beda dengan di gua, beleduk, pengap, tempat tidur ranjangnya empuk, spring bed sing regane ora 1 juta. Sing luwih saka iku. Ya. Kamar mandi tersedia, ini semua. Kipas angin, ono TV ini pisan gitu. Kita tinggal seperti itu. Rasulullah SAW tinggal di tempat gua seperti ini. Akan tetapi dalam kehidupan yang dirasakan Rasulullah SAW ketika di situ adalah sebuah ketenangan, kedamaian, walaupun dalam kejaran musuh. Kita yang tinggal serba enak, nyaman dan sebagainya, makanan tersedia di kulkas, kadang-kadang masih gelisah, kadang-kadang masih takut, terang benderang aja takut. Ya, tidak tenang gitu. Masalahnya di mana? Masalahnya ada pada hati. Ya, masalahnya ada pada hati kita. Yang satu, hatinya yang beriman itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya orang kafir bergantung kepada dunia. Maka dia diliputi rasa takut. Nah, kita meneladani Rasulullah SAW. Jangan mengikuti kehidupan orang kafir yang bergantung terhadap dunia. Sehingga kalau kurang apa merasa belum lengkap. Kurang iki. Waduh, cek susah terus. Kapan bahagianya? Kapan tenangnya? Masih kurang saja gitu. Contohlah Rasulullah SAW. Ya, walaupun dalam kondisi ada di gua, beliau tenang seperti istana. Gitu. Walaupun dalam bayang-bayang kejaran orang-orang kafir Quraisy. Dan inilah bukan kehidupan, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak. Oke, jadi ini sebuah pelajaran untuk kita. Ini ketenangan itu bukan pada apa yang kita tempati, tetapi apa yang ada dalam hati kita. Dan sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu bukan kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan di akhirat kelak. Kemudian disebutkan di dalam perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengupah penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraikid yang masih kafir, masih musyrik. Ya, musyrik waktu itu ketika hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini membayari penunjuk jalan, yaitu orang yang bernama Abdullah bin Uraikid, seorang yang musyrik, yang kafir. Ini pelajaran bagi kita, atau ini menjadi dalil bagi kita akan bolehnya kita mengambil rujukan orang-orang kafir dalam perkara-perkara seperti pengobatan, ya, seperti ya hal-hal yang tidak membahayakan seorang muslim dan agamanya lah, gitu. Dalam urusan-urusan duniawi, maka boleh kita merujuk ini sebagai dalil seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan urusannya, ini menyangkut keselamatan Nabi loh, ini menyangkut keselamatan Nabi dan Abu Bakar kepada seorang kafir, Abdullah bin Uraikid. Kalau Abdullah bin Uraikid kemudian nyasarno, kan bisa saja berkhianat, bisa jadi
untuk mendapatkan 100 unta. Tergiur dengan itu. Bisa jadi. Nah, Nabi SAW urusan yang besar hijrahnya itu aja, dia bisa menyerahkan urusan itu kepada penunjuk jalannya ini yang kafir ini. Apalagi dalam urusan-urusan duniawi yang lebih ringan dari itu. Misalnya dalam masalah pengobatan tadi, ya masalah pengobatan, atau masalah kita belajar ilmu-ilmu duniawi lah, belajar tentang ilmu-ilmu dunia. Selagi dengan catatan tidak membahayakan kita dan agama kita, ya tidak membahayakan keimanan kita, tidak memudaratkan kita, gitu. Apalagi memudaratkan agama kita, maka boleh. Kemudian untuk menguatkan itu Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam qawaid kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada poin yang ke-13 beliau menyebutkan al-isti'anatu bil kufari alal kufar, bolehnya meminta tolong orang kafir untuk menghadapi orang kafir. Bolehnya meminta tolong orang kafir kepada orang kafir untuk melawan orang kafir. Kemudian dari sebuah riwayat dari Imam Muslim juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang mengikuti beliau dan keluar sebelum perang Badar bersama beliau. Lalu dia mengatakan, aku mengikutimu, ya, aku datang kepadamu untuk mengikutimu dan ingin mendapatkan ghanimah bersamamu. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, tu'minu billahi wa rasuli, apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya? Qala la. Dia menjawab tidak. Qala la, Rasulullah SAW mengatakan, farji falan asta'inu bi musyrikin. Pulanglah, sekali-kali aku tidak akan minta tolong orang musyrik. Tak tolong orang musyrik. Pertentangan? Berbeda kasus. Ada mana berbeda kasus. Kalau orang ini orang yang mandiri, ya tidak terikat. Tapi kalau Abdul bin Uraikid itu terikat, karena dia orang bayaran. Orang bayaran otomatis adalah orang yang berada di bawah karena dibayar. Kalam suragani, begitulah kira-kira gitu. Tapi kalau orang ini sendirian, mandiri dan sebagainya, ini lebih berbahaya. Maka Nabi SAW tidak mau minta tolong. Dia tidak di bawah kekuasaan Nabi SAW. Tapi kalau Abdul bin Uraikid dalam kekuasaan Nabi SAW karena dia dibayar. Jadi tidak bertentangan dalam masalah ini. Jadi memang kita tidak boleh meminta tolong kepada orang kafir dalam kasus-kasus yang sifatnya kita tidak punya kuasa. Dan kita boleh meminta tolong dalam perkara-perkara yang kira-kira tidak membahayakan diri kita dan agama kita. Kemudian kita teruskan. Ucapan Suraqah ketika dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menceritakan bahwasanya ketika dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendengar apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan waktu itu Abu Bakar ini tengok-tengok terus, tengok-tengok, karena khawatir ada orang mengikutinya ini. Sementara Nabi tenang aja, tenang, nggak tengok-tengok sambil komat kamit baca zikir-zikir gitu. Dan beliau tidak menoleh. Maka ini adalah bentuk sisi apa ya yang harus bisa kita contoh. Di sinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi keteladan bagi kita, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memanfaatkan waktunya. Tidak ada waktu yang sia-sia bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dalam kondisi yang genting seperti itu. Beliau selalu berzikir, mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat.
seperti zikir, ya, baca Quran, dan seterusnya lah. Beda dengan kita kan, gitu. Beda dengan kita. Maka ini harus menjadi introspeksi kita. Nabi SAW dalam perjalanan dalam kondisi genting, ya, dikejar-kejar musuh, kapan saja bisa ketangkap. Sudah jelas ada musuh mengejar dia, tapi beliau membaca zikir, tidak lupa dengan zikir, mengisi waktunya dengan hal yang bermanfaat. Nah, semoga kita sekalian bisa meneladaninya, mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan, gitu. Saling memberikan, menyampaikan, menceritakan hal-hal yang bisa menyemangati kita untuk lebih baik daripada sibuk ngomong politik, kayak kan, ya, nggak ada manfaatnya. Sampai ngomong sedino ngomong politik nggak berubah, nggak akan berubah. Ya belum tentu juga sih. Nggak tahu kita. Tapi melihat realita di lapangan yang tonggo-tonggo oleh 300 ya wajar lah menang. Gitu. Artinya wajar aja saja. Pasarnya tadi ramis isu ya. Artinya itulah kualitas masyarakat kita. Kalau mendapatkan yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan ini lebih baik dan sebagainya, ya pantes lah gitu lah gitu. Wis ngono wae gitu. Gitu ya, ngono wae. Wis gak usah ngomong masalah itu. Berikan manfaat, isi dengan yang lebih bermanfaat, ya, mendoakannya. Isi apapun yang jadi, doakan, diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik, ya. Allah bimbing, gitu-gitu aja lah. Nanti kalau kita ngomong politik, akhirnya ngomong kejelekan-kejelekan penguasa, dan itu bukan sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kadang mencaci penguasa dan sebagainya, ya, akan terbawa seperti itu, ya. Jadi delok ya kalau usah delok iku akeh-akeh lah gitu. Sampai lalu aja lewat gitu aja. Ya dunia itu ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili, dan bergantinya malam, wan nahari, dan siang, la ayatil liulil albab, sungguh itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, yaitu orang-orang yang mereka selalu mengingat Allah qiyama wa qu'uda, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sampai kemudian keluar ucapan keimanan, kesadaran akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan kecilnya kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, memuji Allah Subhanahu wa taala. Faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Inilah seharusnya yang bisa kita lakukan. Inilah yang terbaik untuk kita, memanfaatkan waktu kita, ya, untuk berzikir kepada Allah, baik membaca Al-Quran atau membaca zikir-zikir sesuai dengan keadaan tempat, waktu, atau memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kok masyarakat kok begini, bagaimana, ya.
sampai kemudian menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa, kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, pelajaran dari Nabi SAW selalu memanfaatkan waktunya walaupun dalam keadaan genting dengan hal-hal yang bermanfaat, di antaranya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Atha rahimahullahu taala. Dari Atha rahimahullahu taala, ia berkata, aku pernah berziarah kepada Aisyah. Jadi aku pernah, maksudnya berziarah itu orang kok Aisyah sudah meninggal dunia itu ziarah tidak. Maksudnya ziarah itu berkunjung. Ya, berkunjung. Itu namanya ziarah. Tapi kemudian sekarang ini dipersempit, mana ziarah itu nongoni wong mati. Gitu. Tapi nanti ziarah, bayangan kita langsung, oh, arep kuburan. Padahal namanya ziarah itu tidak begitu. Ziarah itu ya berkunjung. Bisa kepada orang mati, bisa kepada orang hidup. Jadi zurtu Aisyah radhiyallahu anha ma'a Ubaid bin Amir. Aku pernah berkunjung kepada Aisyah radhiyallahu anha disertai Ubaid bin Amir. Lalu kami bertanya kepada beliau tentang hijrah. Apakah hijrah itu masih ada? Maka Aisyah menjawablah, hijratul yaum. Tidak ada hijrah untuk hari ini. Artinya saat ini sudah tidak ada hijrah lagi. Tentu maksudnya adalah hijrah yang kualitasnya seperti hijrahnya para muhajirin. Gitu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang mukmin dahulu mereka ya, berlari. Salah satu dari mereka berlari untuk menyelamatkan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlari untuk menyelamatkan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan istri dan anak-anaknya masih kafir. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini, adapun sekarang ini ya lari kepada Allah taala dan kepada Rasulullah SAW karena khawatir terjadi fitnah pada agamanya. Ya, tidak selamat agamanya. Maka adapun hari ini kata Aisyah radhiyallahu anha, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan orang-orang Islam, menangkan Islam, dan pada hari ini orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuka hati kapan dia mau. Oleh karena itu sekarang ini yang ada adalah jihad dan niat. Jihad dan niat hijrah. Dengan niat saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sekarang ini adalah jihad dan niat. Jihad mempertahankan agama ini tetap tinggi. Ya. Jihad menjaga agama ini dari kerusakan dari orang-orang kafir dan sebagainya. Jadi hukum hijrah tidak dihapus. Tetap sampai hari kiamat hijrah itu tetap dianjurkan, diperintahkan. Kalau kondisinya seperti zaman itu, di mana orang sudah tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hijrah secara umum, makna secara umum adalah pergi dari tempat maksiat ke tempat yang baik, pergi dari negeri yang kufur ke negeri yang muslim, di negeri yang tidak bebas untuk menyembah Allah ke tempat negeri yang bebas untuk menyembah Allah. Adapun nilai hijrahnya tentu berbeda dengan dahulu. Yang pasti hijrah itu tidak terputus hingga hari kiamat. Selagi ada perang, maka hijrah itu tetap ada, hukumnya tetap diperintahkan. Selagi ada orang-orang yang memusuhi Islam, maka hijrah itu tetap diperintahkan. Disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah Abdullah bin Sa'di. Ada seorang laki-laki dari Bani Malik bin Hambal, bahwasanya dia datang kepada Nabi SAW bersama serombongan orang-orang dari sahabat. Lalu mereka berkata, jagalah kendaraan kami ini, kemudian kamu boleh masuk. Dan siapa namanya, Abdullah bin Sa'di ini, dari Abdullah bin Sa'di, seorang laki-laki dari Bani Malik. Sa'di waktu itu adalah
orang yang paling muda di antara orang-orang yang datang kepada Nabi SAW. Jadi dia oleh orang-orang itu disuruh menjaga kendaraannya, perbekalannya. Kemudian setelah beres semua, baru dia boleh masuk. Jadi adalah wakana asghurul qaum, dia adalah sosok atau pribadi yang paling muda di antara kaum itu. Faqadalahum hajatahum. Lalu mereka menyampaikan hajatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mereka berkata, udkhul, masuklah. Fadakhala, lalu Abdullah bin Sa'd ini masuk. Faqala, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hajatuka, apa hajatmu? Bertanya kepada Abdullah bin Sa'd. Qala, dia menjawab, hajati tahaddatsni in qadatil hijrah. Aku punya keperluan, perluku engkau wahai Rasulullah ceritakan kepadaku tentang kewajiban hijrah. Apakah hijrah itu masih ada? Gitu. Faqala lahu Rasulullah SAW menjawab, hajatuka khairun min hawaijihim. Keperluanmu ini lebih baik daripada keperluan orang-orang ini. Lalu Rasulullah SAW meneruskan, la tanqati'ul hijrah ma qutilul adu. Tidak terputus hijrah selama musuh itu memerangi, atau selama musuh itu diperangi. Dan disebutkan dalam Sunan Nasa'i secara ringkas, tidak terputus hijrah selagi diperangi orang-orang kafir. Maku tilal adu, tapi dalam riwayat yang ringkas, la tanqati'ul hijrah maku tilal kufar. Tidaklah terputus hijrah itu selagi masih ada orang-orang kafir yang diperangi. Itu jadi menunjukkan bahwasanya hijrah itu tetap ada, tetap diperintahkan. Apalagi negeri yang seperti Madinah sekarang ini ya tidak ada. Ya, tidak ada. Kemudian kemaksiatan juga banyak. Bisa hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Bisa hijrah berpindah fisik dari kampung yang penuh dengan maksiat yang dikhawatirkan dia masuk dalam kemaksiatan itu, tidak bisa menghindari kemaksiatan itu dan sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus hijrah dari pindah mawai dari kampung tersebut karena khawatir dengan dirinya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya kalau berada di kampung yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesyirikan dan lain sebagainya, maka dia harus pindah, hijrah. Jadi bisa sekali hijrah dari sesuatu perbuatan yang maksiat yang kita ini, semacam-macam perbuatan kita ini, masa fisiknya muslim kadang-kadang yang perbuatannya kafir juga, gitu. Itu harus ditinggalkan gitu loh, untuk berpindah ke yang lebih baik, ke amalia-amalia yang mengarah kepada keimanan. Atau pindah secara fisik tadi dari kampung yang memang rusak. Demikian pula ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apakah hijrah itu sudah terputus, maka Rasulullah SAW menjawab, innal hijrata la tanqati'u maka nal jihad. Sesungguhnya hijrah itu tidak berhenti, tidak terputus, maka nal jihad itu selagi masih ada jihad. Intinya ya tidak ada, ya sudah seperti yang dikatakan Nabi gitu. Hijrah itu tetap berlaku. Adapun kualitas hijrah, nilai hijrah, ya tidak ada yang menyamainya dengan hijrahnya para sahabat. Jadi tidak bertentangan dengan ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tidak ada hijrah setelah hari ini, enggak. Maksudnya adalah kualitas hijrahnya, pahala hijrahnya tidak ada yang sebanding dengan hijrah saat itu.
Kemudian apa namanya, pelajaran yang lain. Terus cukup? Oh katanya. Oh iya cukup. Tadi sampai satu pertemuan lagi, saya berhenti. Yes, mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang sama-sama kita pelajari. Ya. Tutup dulu dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.